dalam video kali ini aku akan share ke kalian tentang hal-hal yang aku sukai dari tinggal di ibu kota Fiji, lebih tepatnya di kota Suva. Pertama, hal yang aku sukai dari tinggal di kota Suva adalah makanan. Jadi makanannya itu nggak beda-beda jauh gitu dari makanan yang ada di Indonesia. Makanan pokok mereka adalah talas dan singkong, tapi beda sama kita. Kalau kita kan biasanya singkong tuh dijadiin gorengan gitu ya. Nah, kalau mereka itu biasanya singkongnya direbus dan jadi teman dari lauknya mereka gitu. Contohnya ikan, ayam, dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan kalian lagi kangen micin gitu ya di Suva ini, itu tuh kalian harus berbahagia karena banyak banget restoran Cina yang jual makanan yang bisa diterima sama lidah orang Indonesia. Dan harganya juga cenderung murah, nggak mahal-mahal banget. Kalau untuk minuman di Suva itu gampang-gampang aja sih. Kalau misalkan kalian mau kayak cari Coca-Cola atau susu kemasan kayak Milo kemasan yang can kayak gitu, itu tuh banyak juga yang jual. Jadi di supermarket kayak gitu kalian bisa dengan mudah menemukan minuman-minuman kemasan yang demikian. Terus untuk kalian yang suka new green tea, teh-teh kayak gitu, sama kayak aku, kalian juga akan dengan mudahnya mendapatkan minuman kemasan tersebut di toko-toko kelontong Cina yang ada di kota. Selain itu, tempat-tempat minum seperti Cha Time kayak gitu juga ada di Suva. Yang kedua adalah cuaca. Jadi cuaca di sini sama di Indonesia itu tuh mirip-mirip, musim panas sama musim hujan, udah gitu aja. Tapi kalau di Suva itu tuh cenderung kayak Bogornya Jawa Barat kali ya, kayak hujan mulu gitu, cenderung banyak hujan. Tapi kalau di Nandinya, kayak Nandi tuh kayak istilahnya kayak Bali kali ya kalau di Indonesia, itu tuh selalu panas. Jadi karena daerah pantai juga ya, tapi malah oke. Karena kalau mau jalan-jalan kayak ke pantai mau gitu ya udah gitu. Ke Nandi tuh pasti cerah. Nggak pasti sih, most of the time di Nandi cerah cuacanya. Terus ada juga nih yang lucu. Jadi kan perbedaan jam antara Indonesia dan Suva, antara Indonesia dan Fiji itu kan 6 jam kalau sedang daylight saving kan. Jadi lebih cepat di sini 6 jam. Nah, itu lucunya kadang-kadang cuaca yang ada di sini tuh sama dengan cuaca yang ada di rumah aku di Indonesia, rumah orang tuaku di Indonesia. Jadi tuh kadang-kadang kalau lagi teleponan, halo di sini lagi hujan, terus mereka juga kayak yang, oh iya di sini juga lagi hujan gitu. Ya, beda kalau misalkan tinggal di Eropa mungkin kayak yang ngerasa wow 4 musim gitu, nggak mungkin, kayak susah gitu untuk dapetin cuaca yang mirip-mirip kan. Tapi kalau di Suva tinggal di sini itu tuh sometimes, most of the times cuacanya sama. Dan itu lucu sih. Untuk cuaca aku nggak nemu masalah sama sekali dan aku merasa sangat bersyukur karena cuaca di sini enak banget. Nggak harus apa sih kayak adaptasi gitu ke cuacanya, karena kan biasanya kalau terlalu dingin nanti kulit jadi kering apa segala macem. Di sini nggak ada masalah-masalah yang kayak gitu. Yang ketiga, hal yang aku suka itu adalah kalau di sini kemana-mana tuh deket. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya motor, nggak punya mobil, cuma bisa naik taksi atau naik bis, ya oke-oke aja karena itu tadi kemana-mana deket. Bisa kayak gini ya, aku kasih contoh. Kalian pergi ke pasar, terus kalian mau ke mall, terus kalian mau nonton, terus abis itu kalian mau ke post office misalkan. Itu tuh bisa kalian tempuh dalam waktu tempuh yang kurang dari 10 menit jalan kaki gitu. Jadi kebayangkan segimana dekatnya. Kebayang perbandingannya dengan kalau misalkan kita hidup di Indonesia. Jadi ya bisa dibayangin kalau di sini tuh kayak kenyamanan luar biasa yang aku rasakan di sini seperti apa.
karena aku bisa jalan kemana-mana jalan. Hal keempat yang aku suka dari tinggal di Suva ini adalah internetnya murah. Jadi kalau di sini tuh sekali makan satu porsi makanan yang udah kayak medium lah, harganya tengah-tengah gitu, itu tuh $15. Dan dengan $15 itu sendiri aku udah bisa internetan dan dapat 100 GB per bulan. Jadi itu tuh kayak puas banget dan songong sekali, karena kalau aku dengerin lagu pun aku akan buka YouTube aja, dan di akhir bulan itu ya paketannya habis, tapi sebenarnya masih ada gitu. Jatah internet aku tuh bahkan masih sisa banyak, kadang-kadang nggak habis. Jadi di sini murah banget sih, dan membuat aku menjadi songong menggunakan data. Yang kelima, orangnya tuh ramah-ramah banget. Jadi kalau misalkan, dan bodo amatan sebenarnya, bukan cuma ramah, tapi bodo amatan. Terus mereka tuh kayak yang, kalau misalkan kalian bayangin ya, kayak kapankah terakhir kali kalian ke mall? Dan beranikah kalian ke mall di Indonesia pakai sandal jepit yang sandal jepit banget, yang ada kalian diusir sama satpam kalau misalkan ke mall-mall kayak mall-mall bagus banget gitu di Jakarta kan. Tapi kalau di sini tuh bahkan orang masuk bank aja nggak pakai sendal, dan orang-orang tuh chill aja gitu, kayak ngeliatnya ya udah emang kenapa gitu. Jadi kayak oke, jadi suka banget dengan orang-orang yang apa adanya gitu. Terus standar kecantikan di sini juga nggak yang kayak kalau di Indonesia itu tuh kan kayak yang kulit kalian putih, mau putihnya nggak sehat kayak mau putihnya pakai apa kayak, kalau kalian putih kalian cantik gitu kan. Tapi kalau di sini tuh beda. Kalau misalkan kulit kalian kelihatan sehat, mau warnanya hitam kayak, mau warnanya kuning kayak, mau warnanya coklat tua kayak, itu tetap mereka akan bilang kalian cantik. Jadi warna kulit nggak kayak nggak ngedefine who you are. Terus kayak respectnya mereka tuh bukan dari apa-apa yang mereka pakai gitu, kayak barang branded yang mereka pakai dan lain sebagainya. Mereka tetap concern ke hal-hal tersebut. Mereka tetap kayak, beberapa orang tetap kayak ngerasa lebih bangga, dan ya emang kita juga ngelihatnya, mereka juga ngelihatnya wow keren gitu kalau misalkan pakai barang branded. Tapi itu bukan segalanya gitu, nggak kayak di Indonesia. Dan itu yang membuat aku sangat nyaman sekali, karena just be yourself, you can be happy gitu. Nggak kayak di Indonesia yang lo harus berusaha sekuat tenaga untuk ngurus ini dan itu, untuk dibilang cantik gitu, atau sekedar nggak dibully lah, yang penting gue nggak dibully gitu. Tapi itu tuh kayak effortnya udah di sana. Kalau di sini santai, orang ya udah gitu. Dan itu tuh nggak dari bentuk badan, bahkan kadang-kadang kalau misalkan malah justru kalau di sini tuh dianggapnya tuh kalau kalian berisi itu kalian dianggapnya seksi. Kalau kalian kurus itu dianggapnya kayak, aduh apa sih nih orang nggak makan kayak gitu. Jadi yang standar kecantikannya santai banget dan apa adanya. Jadi kamu apa adanya pun kamu bisa aja gitu dibilang cantik dan nggak dibully. So untuk orang-orang kayak aku yang merasa insecure most of the time to live in Fiji, itu tuh enak banget gitu. Hal keenam yang aku suka di sini adalah, jadi kalian itu bisa nego atau minta diskon dari barang-barang yang dijual di mall dan supermarket. Itu tuh happy banget gak sih? Jadi kalian tuh jangan malu-malu kalau misalkan kalian lagi ada di sini, terus kalian lagi belanja, itu tanya aja, can I get a special price, kayak gitu-gitu. Dan mereka biasanya kasih, walaupun ya jangan harap jadi kayak dikasih kortingan $10 kayak gitu, terus harganya $20 yang nggak mungkin juga. Terus jangan kayak nawar setengah harga, itu kalian bakal dijutekin abis sama mbak-mbaknya. Jadi kalau di sini tuh biasanya kalau beli baju di Jax kayak gitu harga $20
let's say 26 gitu. Nanti kalian kalau misalkan nanya, can I get special price kayak gitu-gitu, ya bisa lah dikasih sampai kayak 24.50 sen kayak gitu. Tapi kan lumayan ya, terus cukup bikin happy gitu. Terus misalkan kayak di Tapu kalian beli tas Guess, nah itu pun bisa nih nanya, can I get special price? Dan waktu itu aku pernah dapet diskon yang sangat besar, yaitu sebesar $20. Oke, cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Thank you for watching. See you next week and bye bye.